Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Sekarang ini banyak dibicarakan bagaimana caranya atau usaha bisa mendapatkan profit, seolah-olah mendapatkan profit itu kayaknya cepat begitu ya, mendengar cerita seorang dari yang lain gitu ya. Ini kayaknya kalau aplikasinya seperti itu bisa cepat gitu kan melonjakkan profit. Tapi kita suka lupa bahwa untuk meningkatkan profit selalu ada proses di belakangnya yang harus dipenuhi atau yang harus dilakukan. Harus seperti apakah prosesnya? Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Salam dahsyat untuk Anda semuanya pagi hari ini. Saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi, Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola, yang penuh semangat dan penuh berkat Tuhan. Yes. Amin. Pak Tung juga semua. demikian ya. Ya. Sehat-sehat ya Pak Tung ya. Makin segar, makin cerah, ceria, bahagia, senantiasa bergairah siang dan malam. Pagi, siang, dan malam. Terima kasih. Pagi, Oh yes. Ini kan juga nih. Smart Listener seluruh jagat raya. Yes. Seluruh jagat raya. Nah, pagi ini Smart Listener ngomong-ngomong soal profit ya. Ada 6 usaha marketing yang bisa meningkatkan profit itu naik ratusan persen. Gimana caranya sih gitu? Nah, ini selalu ada prosesnya. Seperti apakah itu? Ini akan kita bahas ya. 6 usaha ini. Ya. So, pastikan Anda bersama-sama dengan kami ya, dan Anda juga menyimak perbincangan ini melalui YouTube di kanal Smart FM dan juga di Facebook ya, live di sana. Baik, Pak Tung, ngomong-ngomong soal 6 usaha, sebelum satu persatu kita bongkar ya, kita buka gitu kan. Boleh nggak Pak Tung bukain dulu apa hal-hal yang seringkali ini nih jadi sebuah kekeliruan ya, kesalahan yang jadi pelajaran buat banyak pelaku usaha ketika mereka membangun usaha dan kemudian akhirnya kok nggak profit boncos terus gitu kan, kayak bakar uang terus. Apa yang Patung temukan gitu, kesalahan yang bisa kita pelajari? Jadi kalau kesalahan itu nomor satu pada waktu mendesain produknya dulu sudah. Kalau produknya sudah tidak ada manfaat nyata untuk masyarakat, so what gitu loh. Untuk apa aku beli barang dan jasamu? Yang kedua, can I trust you dari produk dan jasa serta reputasimu? Tidak bisa ya, so what gitu loh. Yang ketiga, apa perbedaan dramatis dengan yang lain? Misalnya sama-sama jurus sederhana. Anda jualan pempek, semua jurusan jualan pempek ya mungkin saya akan beli yang Bukamto aja, yang dari Jogja, yang terkenal legendaris, yang bertahun-tahun ya, karena itu kan saya sudah bisa percaya dan garansi enak. Nah kalau yang baru belum tentu enak. Tapi kalau Anda membuatkan bisa dipercaya dengan cara 100% money back guarantee, tidak enak, uang saya kembalikan. Nah, itu kan langsung bisa dipercaya meningkat. Tapi balik lagi, pempek kami mempunyai perbedaan dramatis. Yang lain pempek hanya pakai ikan, kami pakai salmon. Wah, ngeri. Atau 80% tempat kami salmon. Rasanya beda sekali dan lebih bergizi, lebih ini, lebih itu, lebih dan apa. Tapi intinya apa perbedaan dramatis Anda? Perbedaan dramatis lebih apa dibanding yang lain? Apakah ada lebih murah, lebih baik, ataupun lebih apapun? Ayo, lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Nah, cukonya lebih pedas, asamnya lebih enak misalkan seperti itu ya. Misalnya, atau kalau Anda lebih mendekat. Nah, jadi saya punya partner di Wakuliner. Nah, Wakuliner itu untuk pertama kalinya kita positif secara keuangan, itu luar biasa, no. Jadi kita ngasih makan 300.000 orang. Nah, apa kelebihannya Wakuliner? Kan selalu saya tanya, apa nilai tambahnya? Oh, kita 15.000. Enggak, kalau kamu bilang 15.000 item lebih kurang. Tepatnya berapa? Oh, 15.367 item, Pak, sudah kami hitung. Nice. Daripada Anda ngomong kami lebih dari, kami ribuan item. Nah, iya, dihitung sungguh dong itemmu. Jadi orang pesen makanan dari pagi, siang, sore, jadi sehari 3 kali selama 5 tahun ke depan tidak akan pernah ketemu menu yang sama. Wow. Apalagi kelebihanmu supaya saya bisa percaya? Oh, kami ada ISO. Apalagi kelebihanmu? Saya itu Pak, ada dokter ahli gizinya juga di tempat kami. Apa kelebihanmu? Tempat kami selalu on time, Pak. Selama ini sepanjang sejarah kita memberikan catering itu 100% on time. Keren amat. Nah, lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Nah, kalau Anda belum punya lebih, mulailah mengubah. Termasuk salah satu yang misalnya
orang buka warung. Nah, oke, buka warung sekarang dengan ada GoFood, dengan Gojek, kalau jauh-jauh kan juga males. Ya, Ternyata dia mendekatkan. mahal. Jadi mahal karena ongkosnya jadi Ongkosnya mahal. Jadi lebih dia mahal. mendekatkan. Ya, dia buka semacam cloud kitchen gitu di mana ada 5-6. Jadi satu restoran itu cuma 5-6 aja, jadi cuma hub yang untuk Ya. manasin, ngirim. Nah, Ya. that's nice. Di Jakarta sudah 40 cabang. Very good. Ya. Jadi Ya. intinya kan adalah lebih cepat tadi ya. Ya. Lebih cepat dan lebih murah. Setiap ada promo-promo, dia selalu ada promo-promo ikut juga. Nah, artinya value manfaatnya ditambah begitu ya, Pak Tung ya. yes, jadi perbedaan dramatis. Jadi kalau kita ngomong kayak semalam saya share something yang untuk di Batam, jadi properti yang di Batam. Jadi bayangkan di Batam belum ada villa dan resort yang dibangun the last 20 years. Kita bangun sudah merupakan satu perbedaan. Kita punya manfaat, orang sudah punya villa, punya resort yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi, partner saya itu 32 tahun membangun di sana, sudah 3.886 properti dia serahkan dengan baik. Dan dia lihat kawasan-kawasan yang selama ini dia garap itu tetap dirawat. Sedemikian sehingga kawasannya jadi harganya naik. Nah, kalau kawasannya tidak dirawat kan turun. Jadi bukan bisa percaya. Terus kemudian kita harus punya perbedaan dramatis. Balik lagi, mau jualan pempek, mau jualan properti, mau jualan catering, mau jualan apapun, Anda punya perbedaan dramatis nggak? Tadi kan, pilihan kami 15.367 menu yang ini ISO, terus 100% selama ini tepat gitu ya. Nah, sama di tempat kami, yang properti di Batam itu ada kolam renang 184 meter. 184 meter itu lebih panjang dari Marina Bay Sands dan berhadapan-hadapan dengan Marina Bay Sands. Jadi kita bisa view-nya nonton Marina Bay Sands. Wow. Oke. Jadi harganya mulai berapa? 580 jutaan. Sedangkan villa-villa yang terdekat 3M, 4M, 5M. Jadi ya, tetapi nggak punya perbedaan yang dramatis begitu ya, yang membuat orang itu merasa value atau manfaat yang dia dapatkan jauh lebih besar. Nah, itu kesalahan pertama di dalam membuat produknya terlebih dahulu sebelum dimarketingkan. Setelah itu baru kita marketingkan. Siap. Ya, baik. Patung ditahan dulu ya penjelasannya. Tapi setidaknya kita jadi tahu ya bahwa ada sesuatu nih yang perlu diperbaiki karena usaha marketing ini kalau tidak juga diawali dengan tadi ya produk yang punya manfaat besar, tentu ini akan jadi PR juga. Kita sambung ya, nanti kita buka satu persatu 6 ini apa saja. Tetap bersama Rian kami dalam perbincangan bersama dengan Pak Tung Dasamuarin, Mbahnya Dasyat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Dasamuarin. Happy birthday to Momen ulang tahun adalah momen yang istimewa. Begitu pula dengan momen ulang tahun Smart FM Business and Inspiration ke-26, Your Truly Business Partner. Spesialnya ini berdekatan dengan momen ulang tahun Jakarta, kota bisnis dan kota pemerintahan serta ibu kota negara kita. Kira-kira apa hasilnya kalau kolaborasi ulang tahun Smart FM dan Jakarta? Ayo ikutan dalam Smart Business Lunch edisi spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta. Ketemu dengan semua narasumber Smart FM, makan bersama dan dapatkan insight untuk membangun bisnis Anda. Tempatnya terbatas hanya untuk 50 orang. Ayo segera daftar dan hubungi 0813 3250 3717. Sekali lagi, hubungi 0813 3250 3717. Ayo jadi orang yang spesial di momen spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Smart Listeners, setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dan juga Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade sendiri merupakan klaster terakhir di The Zora seluas 19 hektar, yang merupakan ultimate cluster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high-quality. Cluster Kanade mempunyai 3 tipe, yakni tipe 8, tipe 10, dan tipe 12, dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai, hingga cocok sekali nih menjadi rumah untuk 3 generasi. Cluster Kanade juga dilengkapi fitur double volume ceiling, yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system,
serta memiliki low emissivity glass, dapat mereduksi panas hingga 30% dan lebih sehat serta hemat energi. Segera miliki unit terbatas di klaster Kanade. Hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi di 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora di @thezorabsd, www.thezora.com, dan Facebook The Zora's Resident BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora Beauty of Balance. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com, Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Mengulang sedikit yang tadi disampaikan oleh rekan saya, ya, bahwa di tanggal 23 Juni dalam rangka ulang tahunnya Jakarta ke-495 ya, dan ulang tahunnya Smart FM ke-26, jauh banget ya, 26 495. Tapi ini berpadu ya di satu hari itu dalam sebuah acara yang keren banget, Smart Business Lunch edisi anniversary. Dan ini akan dihadiri oleh all narasumber Smart FM termasuk Pak Tung Desem Wadingin. Siapa yang ingin semeja dengan Pak Tung? Silahkan. Nah, untuk pagi hari ini untuk 10 orang yang mendaftar duluan, artinya pagi ini ya, mendaftar dan kemudian juga nanti mengikuti proses selanjutnya, Anda akan mendapatkan tambahan nih buku yang ditulis oleh Pak Tung Desem Wadingin ya. Kami punya koleksinya ya, jadi macam-macam buku dari Pak Tung, ada revolusi keuangan, lalu kemudian juga ada berkaitan dengan sales dan sebagainya begitu ya. Silahkan, Anda bisa segera mendapatkan informasinya lebih lengkap ke 0813-3250-3717. Nah, acaranya akan berlangsung di Hotel Bintang 5 di Hotel Borobudur. Ini benar-benar akan menjadi acara yang spesial banget. Ini terbatas buat 50 orang saja yang terpilih. Oke, kita lanjut ya. Pak Tung, ada yang mengatakan gini nih, ini langsung WhatsApp ya. Kenapa sih Pak Tung setiap kali kasih tips gitu ya, kasih solusi untuk bisnis dan sebagainya, selalu diawali di depan tuh katanya harus berguna, bermanfaat begitu ya Pak Tung. Kok itu yang selalu diawali gitu sebelum yang lain-lainnya. Pak Tung mungkin bisa kasih alasan sedikit Pak Tung. Ya, jadi tentu saja katanya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Katanya itu kan ya. Di banyak agama diajarkan. Nah, tentu saja dalam kehidupan kita juga hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, dan pikiran berhitung, kita bawa manfaat. Nah, untuk itu kita harus mengingatkan diri. Jadi sometimes orang dengan damainya, yang penting dia kan tujuannya kaya, tujuannya sukses, tujuannya profit, lupa bawa manfaat. Nah, karena kita sejauh mata memandang, kita bermaksud, beritikat melakukan something yang bermanfaat untuk orang lain, itu pun kadang orang tidak memanfaatkan. Ya udah gitu loh ya, tapi kan hati bersih kita benar-benar membawa manfaat. Contoh pada waktu saya mau nulis buku Marketing Revolution, sedang nulis sama Pak Diki di ruangan ini. Lagi nulis, dia bilang, Pak Tung, bener nih ditulis semua ini. Ini kan semua rahasianya Pak Tung, ilmu yang top, market top, yang the best of the best. Yang Pak Tung tidak ada yang satu pun rahasiakan yang bisa ditumplek-plek. Pak Tung tumplek-plek semua. Ini Pak Tung pengennya nulis semua, pengennya sharing semua. Saya bilang iya. Terus kemudian, loh enggak takut nanti di copy. Loh saya ini mau meninggalkan something kok, jadi legend kok gitu loh. Jadi pokoknya legend tuh
jadi bermanfaat untuk orang banyak. Jadi pernah saya baca beli buku orang, kan saya ini senang belajar apapun, ada orang cerita, wah saya jagoan properti gini-gini, nulis buku ya saya beli gitu ya. Tapi ternyata bukunya enggak ada isinya sama sekali, isinya cuma testimoni. Ya, boleh. Tapi kalau dari saya pribadi, saya tetap kepingin bawa manfaat gitu ya. Jadi sungguh-sungguh kalau bisa benar-benar bawa manfaat. Jadi istilahnya tadi sejauh mata memandang. Tapi kalau Anda tidak bawa manfaat, kan Anda gini loh, masih ingat tabel keputusan saya yang saya share ke Mbak Ola waktu itu? Jadi bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang banyak. Jangka pendek, jangka panjang. Kalau Anda bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang banyak, itu namanya Anda bijaksana. Tapi kalau Anda bermanfaat untuk orang banyak, tapi tidak bermanfaat untuk diri sendiri, bahkan merugikan diri sendiri, sometimes namanya itu epic. Epic itu kepahlawanan. Anda mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Epic kepahlawanan. Tapi sometimes itu jadi menyedihkan. Menyedihkan untuk Anda, menyedihkan untuk keluarga Anda. Ya. Jadi sama loh. Ada nggak guru yang miskin membuat muridnya kaya? Ada, tapi saya nggak mau. Semuanya bijaksana. Saya juga kaya, orang juga kaya. Waktu jualan produk juga sama. Anda bisa merugikan diri sendiri. Jadi epic kepahlawanan kan gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi sometimes tidak bisa tidak ya terpaksa Anda harus jadi pahlawan. Oke, tapi kembali lagi. Ada yang namanya merugikan orang banyak, menguntungkan diri sendiri. Itu namanya kriminal. Jangan ditiru tuh yang begitu tuh. Tapi kadang kita enggak bermaksud seperti itu. Enggak bermaksud seperti itu, jadi sejauh mata memandang lagi. Tapi makanya kita harus terus mengingatkan diri, bawa manfaat enggak, bawa manfaat enggak. Yang paling parah, tidak bermanfaat untuk orang lain, merugikan untuk orang banyak, merugikan untuk diri sendiri. Itu namanya kebodohan, dan kadang kita melakukan kebodohan. Kayak yang saya sharing, saya bangun properti sudah laku di Bali, namanya bukan dancing, yang ini yang Garden Bayview. Sudah laku tempat yang paling strategis, yang di depan tebing indah banget, langsung pemandangannya. Itu kan sebetulnya kami simpen berdua, saya dengan partner saya. Nah ternyata partner saya bilang, Pak Tung, ini dipindah ya, kita pindah ke atas. Jadi tempat yang view paling bagus itu kita buatin satu yang namanya clubhouse. Jadi clubhouse-nya kolam renangnya, view-nya indah, dahsyat loh. Kita kan mau mengorbankan diri. Kelihatannya mengorbankan diri, sebetulnya enggak. Jangka panjangnya kan orang jadi seneng, oh kalau beli di tempatnya Pak Tung itu walaupun sudah laku, oh ternyata dikasih bagus clubhouse-nya. Maksud kita baik untuk jangka panjang, walaupun jangka pendeknya kita agak yang kelihatannya kok kayak jadi rugi gitu ya. Ternyata merugikan dua-duanya. Jadi merugikan sebagian, menguntungkan sebagian. Sebagian senang, wah terima kasih Pak Tung, clubhouse-nya jadi keren, tempatnya jos. Tapi sebelah clubhouse yang lama, yang agak atas, yang sekarang jadi tetangga saya, marah-marah dong. Loh Pak Tung, ini kok dipindah? Saya itu milih di sini kan memang milih di sebelah clubhouse. Sehingga saya bisa berenang, pakai celana dalam aja pulang langsung balik ke rumah. Sekarang kan jadi jauh. Nah loh, jadi ternyata kebodohan untuk saya dan kebodohan merugikan orang lain dan merugikan untuk saya. Akhirnya ya sudahlah, karena ini kita kasih furniture gratis. Nah, furniture gratis berarti kan saya pindah ini sebetulnya rugi, ternyata merugikan orang lain. Merugikan saya. Tapi sekali lagi manusia hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, saling mengingatkan, yuk bawa manfaat. Nah, ini yang ya. Pak Tung aja nggak malu ya mengatakan ya ternyata saya juga pernah melakukan kebodohan ya gitu ya. Ya manusia lah, kita boleh kok sometimes bodoh together boleh gitu ya. Ya tapi jangan bodoh forever lah, kita meningkat ada bijaksana lah ya. Oke, baik Pak Tung, kita buka 6 usaha marketing ini, kita mulai satu persatu. Silakan Pak Tung. Jadi 6 langsung gambar besarnya supaya teman-teman tahu 6 usaha marketing yang meningkatkan profit kita ribuan persen, ratusan persen itu apa saja. Nomor 1, jadi Anda harus ada usaha untuk mendatangkan calon customer terlebih dahulu. Banyak orang yang mau sibuk jualan, padahal mendatangkan itu jurusnya macam-macam. Mendatangkan dulu. Kemudian yang kedua, harus ada jurus-jurus bagaimana mengubah dari calon customer menjadi customer. Walaupun kadang ada 1A, 1B-nya gitu ya. Jadi nomor 1 memperbanyak calon customer, kemudian 1B itu bisa mendatangkan, membuat yang calon customer ini mau mendengarkan, belum jadi customer kita. Tapi itu 1B, jadi calon customer banyak dulu, terus bagaimana calon customer ini mau mendengarkan dulu itu 1B, 1A, jadi mau
melihat presentasi kita dulu, mau datang di showroom kita, itu 1A, 1B. Kemudian yang nomor 2, bagaimana setelah dia mau datang tadi, atau calon customer-nya banyak ini, kita ubah. Kita ubah menjadi customer kita. Nah, itu harus ada jurus-jurusnya. Sometimes jurusnya cuma sederhana. Kita tawarkan kan gitu ya. Kita buat display yang baik, itu orang jadi mendadak calon customer. Kayak saya toko buku, saya punya toko buku Togamas. Ternyata, kita sudah datang customer-nya, bagaimana supaya mau beli misalnya. Ibu-ibu, itu bukunya ibu-ibu kita gandeng dengan buku anak-anak. Buku masak itu kita taruh di sebelahnya, hanya displaynya begitu aja mendadak buku masaknya laku. Karena anak-anaknya nonton buku anak-anak, ibu-ibunya nonton buku masak, ya wis diambil gitu ya. Hanya di display aja. Nah, tapi yang ketiga misalnya, bagaimana supaya dia belinya lebih banyak. Usahanya lebih banyak. Jadi bukan hanya beli 100, lebih banyak. Kita kasih poin, kita kasih undian, di mana misalnya average pembelian misalnya 35.000. Terus kemudian kita setiap 50.000 satu nomor undian. Bu, kurang 15 dong tambah undian. Atau kalau Anda pergi ke Alfamart, ke Indomart, begitu sudah beli, Pak, ini boleh ditebus, Pak, karena Bapak sudah omsetnya sekian, yang ini harganya 20.000, sekarang cukup 10.000, Pak. Itu kan meningkatkan omset. 10.000 ternyata dari suppliernya, dari pabriknya, Anda 7.000 doang. Jadi dikasih kesempatan promo, Anda tetap untung 3.000. Jadi minta barang-barang yang bisa Anda tambahkan. Atau paket, Pak. Jadi kalau Anda ke Kentucky, kentangnya, Pak, supnya, Pak, itu kan menambah tanpa biaya. Coba perhatikan kalau Anda pergi ke restoran di Indonesia deh. Betul. Jarang sekali yang membuat jurus seperti Kentucky tadi. Supnya, Pak, Kentucky, Pak, CD-nya, Pak, BH-nya, Pak, sudah jepit, Pak. Itu kan juga meningkatkan omset, tinggal menawarkan doang. Nggak harus pakai biaya macam-macam. Nomor 3, memperbesar pembelian. Ulangi ya, yang baru gabung nih. Nomor 1-nya adalah bagaimana memperbesar calon customer dulu. 1B-nya bagaimana usaha untuk membuat supaya calon customer jadi customer. Beli deh, beli dulu. Yang ketiga, bagaimana supaya belinya lebih banyak. Ya seperti tadi, kentangnya Pak, supnya tawarin, belinya lebih banyak. Yang keempat apa? Bagaimana supaya yang beli ini lebih sering. Lebih sering itu apa? Jadi biasanya sebulan beli sekali, sekarang bulan beli 2 kali. Kita jualan paket langganan. Kayak saya AC kemarin ada yang datangin, Pak ini mau betulin AC, ternyata salah. Tapi saya jadi ingat, AC itu ya, kenapa tidak mereka bilang, Pak ini AC, itu setiap 3 bulan harus dibetulkan, dibersihkan, dipakai, tidak dipakai. Nah saya biasa, satu AC itu 125.000 Pak misalnya. Kalau Bapak langganan, setahun 4 kali, semua AC 75.000 Pak. Iya, jadi lebih, pembelian akhirnya lebih sering ya kan? Patung ditahan dulu. Izin, Patung, baru semangatnya baru 4 ya. Izin dulu sebentar, kita jeda supaya Smart Listener dapat kesempatan juga untuk menyerap apa yang tadi disampaikan oleh Patung. Kita jeda sebentar ya, Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Smart Listeners, apa yang paling Anda cari ketika mencari partner? Pasti diantaranya adalah partner yang bisa dipercaya dan bersedia tumbuh bersama. Dan Smart FM adalah your truly business partner. Kami ingin terus mendorong Smart Listeners bisa terus bertumbuh. Dan spesial untuk Anda, kami adakan Smart Business Lunch Anniversary Edition. Kolaborasi Smart FM dan Hotel Borobudur Jakarta
dalam rangka HUT ke-26 Smart FM dan HUT ke-495 Kota Jakarta. Dapatkan insight dan materi yang bermanfaat, berbagai narasumber Smart FM seperti Yuso Hadi, Tung Desem Waringin, dan Hingranata Nikolai. Dan Anda berkesempatan berjejaring dengan peserta lainnya. Nikmati pula fashion show dari desainer perempuan pelestari budaya dan door prize menarik menanti Anda. Tempat terbatas hanya untuk 50 orang dan investasi hanya Rp500.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp kami di 0813 32 50 3717. Daftarkan diri Anda dan jadikan Smart FM your truly business partner. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waringin. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami. Buat tadi yang tidak sempat atau selintas tadi mendengarkan ya, tanggal 23 itu apa sih? Ya betul, kami akan mengadakan ini perdana ya, Smart Business Lunch Anniversary Edition. Dan spesialnya karena kalau biasanya kita bikin acara Smart Business Lunch itu hanya dihadiri oleh 1 atau 2 narasumber. Satu lah ya, karena biasanya itu satu tema terus dibawakan oleh satu narasumber. Tapi kali ini semua narasumber Smart FM, coba dihitung ada berapa? Ada 32. Itu semuanya akan hadir dan Anda akan bersama-sama dengan narasumber-narasumber kami ya, dengan berbagai acara yang seru, dan ini akan diadakan di Hotel Bintang 5 di Hotel Borobudur. So silahkan Anda pastikan hadir ya, karena kuotanya juga sangat terbatas banget, hanya buat 50 orang. Nah buat pagi ini Anda yang sudah mendaftarkan dan follow up selanjutnya, silahkan nanti bisa juga klaim ya, khusus 10 orang pagi hari ini akan mendapatkan buku Marketing Revolution dari patung koleksinya Smart FM ya. Nanti kami akan berikan kepada Anda. Nah, untuk dapat informasi lebih lanjut silahkan dicatat nomornya 0813 3250 3717. Saya ulang ya, 0813 3250 3717. Kita lanjut ya, 6 usaha marketing yang akan meningkatkan profit Anda ratusan persen. Tadi Patung sudah sampai di poin yang keempat. Di poin yang keempat itu adalah beli lebih sering. Nah ini nih, kalau di awal-awal banyak orang yang menunjukkan produknya ya di antri panjang gitu ya Patung, sampai orang tuh mungkin nggak betah juga nungguin. Akhirnya banyak konsumen yang ngapain sih beli ini, antrinya aja sampai bikin susah orang gitu. Lama-lama berkurang pembeliannya. Nah ini PR buat beli lebih sering ini nih, gimana sih supaya bisa kita aplikasikan? Patung mohon penjelasan lebih lanjut, silakan. Ya, kayak tadi ya, jadi 6 usaha marketing, yang keempat beli lebih sering. Seperti tadi, misalnya Anda kasih voucher untuk pembelian berikutnya. Kasih diskon untuk pembelian berikutnya supaya orang datang lagi. Terus kemudian Anda jualan something yang berseri. Anda kasih hadiah yang berseri. Contoh, McDonald, wah itu kan seringkali memberikan hadiah berseri. Hadiahnya berseri itu ternyata kita tidak bisa beli langsung. Saya mau beli, tidak bisa Pak. No, minggu ini nih, minggu depan baru terbit lagi. Waduh, sama anak saya diajak ngabsen. Setiap minggu harus ngapel pergi ke McDonald hanya gara-gara hadiahnya berseri. Wah, komplit Pak, nih hadiahnya ini Pak, ini tokonya ini. Wow, lah ya. Datang beli lagi. Kerjasama dengan Avengers misalnya begitu, hadiahnya toko-toko Avengers. Kali ini Huluk, no. Besok Thor, no ya. Pak Huluknya sudah punya, Thornya belum. Pak minggu depan. Ayo Pak, no, keburu habis lah. Setiap Senin ngabsen pergi ke McD misalnya begitu. Nah itu jadi lebih sering. Nah dengan demikian
Jadi Anda program mengingatkan, itu pun lebih sering. Kayak kami, misalnya di laundry kami, kami punya aplikasi ini terus dikembangkan. 1 bulan Anda tidak datang, nah kita akan WA. Mbak Ola, nggak datang, ayo laundry lagi dong. Gitu ya. Jadi itu kan punya program ini. Mengingatkan begitu aja juga kemungkinan belinya jauh lebih besar daripada orang yang tidak mengingatkan. Gitu ya. Jadi memperkecil. Yang kelima yaitu adalah meningkatkan margin. Meningkatkan margin itu ingat loh ya. Jadi meningkatkan margin itu adalah bukan hanya sekedar kontrol marketingnya, bukan usahanya marketing meningkat, tapi yang namanya keuntungan itu bisa didapatkan dengan cara mengurangi biaya, dengan mengefisienkan dan mengefektifkan yang ada. Kalau marginnya tidak ada dan banyak orang kan bilang, Pak Tung tidak bisa, saya ini lebih bagus, tidak bisa lebih murah. Lebih bagus, lebih murah. Kemarin saya diskusi sama teman-teman saya di BCA. Kalau kita mau lebih hebat itu dari orang lain kita harus punya lebih murah, lebih bagus dan lebih cepat. Tapi kalau 3 itu adalah hal yang mustahil katanya, hal yang mustahil katanya begitu. No. Coba lihat komputer saya ini ya MacBook Air. MacBook Air saya ini yang terbaru M1 dan sebentar lagi terbit M2 gitu ya. Itu sudah termurah. Maksudnya termurah itu apa? Dibanding orang yang dengan kecepatan yang sama, dengan grafik yang sama, itu kalau mau Intel mau AMD katanya harus bayar 3.500 US ke atas. Kalau di bawah itu sudah pasti. Jadi MacBook saya ini tidak panas sama sekali. Ini bawahnya ini saya pegang bawahnya tidak panas gitu ya. Jadi bayangkan lebih murah 899 dibanding 3.500, lebih cepat, lebih bagus, lebih tidak panas, baterai lebih tahan lama, kurang apa? Dulu yang namanya Apple itu kalau keluar dia mengkultuskan dia membuat tribe, jadi komunitasnya yang dijual, terus kemudian kemudahan, tapi tidak ada sama sekali harga ataupun tidak ada sama sekali kemurahan harga. Jadi speknya tidak jualan spek, RAM-nya berapa, speed-nya berapa, pret. Nah, tapi sekarang kan dia sudah enggak. Kalau dulu dia unggul itu komunitasnya dan kemudahan cara pakainya. Jadi komunitas dan cara pakainya. Yang harganya lebih mahal, masa bodoh. Tapi dia tidak saingan speed, tidak saingan apa-apa. Sekarang kami termurah, terbagus, tercepat. Baterai tidak terpanas. Kalau dia ternya banyak, ya bisa kok. Anda termurah, tercepat, terbagus, bisa. Yaitu dengan cara apa? Inovasi dan efisiensi. Jadi untuk margin ini, banyak orang berpikiran jangka pendek, tidak mau jangka panjang. Jangka panjang, ya. Yang seringkali saya share. Banyak developer itu kepengennya untung sebanyak-banyaknya di depan. Banyak orang IPO. Makanya kayak si siapa itu Lo Keng Hong. Saya tidak pernah mau beli saham yang baru IPO. Kenapa? Ya jelas kalau dia minta mau dibeli tertinggi. No. Ternyata ada juga sih yang setelah itu naik. Tapi dia enggak. Secara umum, apalagi orangnya sudah IPO berkali-kali. IPO pertama sukses, IPO kedua sukses. IPO berikutnya, harganya price earning ratio-nya udah 40 ke atas. Sudah ini mau ngambil profit di depan gede-gedenya. Setelah IPO, sahamnya rontok gitu loh. Nah, tapi balik lagi. Banyak orang kepengennya untung sebesar-besarnya di depan. Apa enggak boleh, Pak? Boleh sih supaya Anda bisa membuat inovasi. Tapi kalau Anda laba di depan besar terus kemudian tidak mau melakukan inovasi, ya Anda kalah. Jadi perusahaan-perusahaan yang maju itu bisa laba, yes, Anda, tapi kembali lagi sebagian labanya tidak digunakan untuk haho-haho ditarik, enggak, tapi digunakan, sebab boleh ditarik, boleh, tapi digunakan untuk inovasi. Ini yang dilakukan untuk penelitian supaya Anda lebih dibanding yang lain. Perusahaan itu mau mencoba hal-hal yang orang lain tidak mau mencoba untuk demi kemajuan. Seperti meluncurkan roket Elon Musk, jatuh berapa kali? Wah, diketawain orang. Begitu sekarang sukses, ternyata dia bisa lebih murah, lebih bagus. Apakah lebih cepat ya tanda kutip? Mungkin enggak, kecepatannya sama, tapi sudah lebih cepat, lebih murah dibanding NASA. Bisa 1/10-nya. Jadi NASA daripada dia meluncurkan roket sendiri ya sudah bayar Elon Musk saja. Jadi itu yang menarik di dalam kita meningkatkan margin. Meningkatkan margin itu Anda lakukan inovasi, penelitian, terus kemudian Anda menganalisa mana yang tidak perlu. Saya beri contoh. Saya laporan keuangan. Untuk margin itu laporan keuangan. Contoh, pada waktu saya mau meningkatkan margin, terus kemudian saya tanya ini, biaya pengeluaran ini apa? Mendadak ada biaya sum 4. Loh, sum itu kan langganan 1 sudah 1 bulan toh. Kenapa 4? Nah ini saya pertanyakan, tidak bisa jawab. Ini kok ada misalnya
border.com, bisofo.com. Oh, ini tagihan apa? Ternyata sudah dicocokkan, tapi mereka nggak ngerti itu isinya apa. Ya. Nah, setelah dicek, oh nggak perlu Pak, ya wes terus. Kemudian pertanyaan lagi. Ini ada iklan di Facebook Ad. Ada 5. Oke, analisanya mana? Mana yang menghasilkan 5 ini sudah dicoba nggak atau pakai jurus yang sama? Oh enggak Pak, 5 kita beda-beda. Mana hasilnya? Oh kita belum analisa Pak. Oke, sore baru ditunjukkan lagi, meeting lagi. Sore meeting dengan saya, hasilnya 5. Ternyata ada 1 sangat efektif, efisien. Jadi iklannya keren, dahsyat, luar biasa, menghasilkan paling banyak. Tapi bulan berikutnya enggak pernah dipakai. Saya bilang, kenapa kok bulan berikutnya enggak dipakai? Menurut saya Pak, itu enggak laku, yang laku. Nah, buktinya ini laku banyak, enggak pernah diulangi. Nah, padahal kalau Anda mengefektifkan tadi 5 iklan, Anda tes dan ukur. Ternyata 1 tidak menghasilkan sama sekali. Yang 1 so-so, tapi yang 1 hebat luar biasa. Kenapa yang hebat luar biasa bulan depan enggak dipakai lagi? Ya. Oke. Nah, itu kan namanya meningkatkan margin itu dengan effectiveness, dengan biaya marketing yang sama, selain efisiensi, efektif. Maksudnya apa efisiensi? Efisiensi itu berarti Anda mengurangi biaya-biaya yang ada, yang tidak perlu ada. Tapi kalau efektif, sama-sama biaya marketing tadi masuk di Facebook Ad 5 kali, tapi 5 kalinya jauh lebih efisien. Jadi kenapa enggak 3 pakai yang juara, 2 coba yang baru, boleh enggak? Katanya inovasi, boleh. Tapi intinya Anda tes dan ukur. Dan kalau Anda enggak pernah mendapatkan feedback, bagaimana Anda bisa maju? Jadi salah satu rahasia marketing revolution saya adalah melakukan satu yang namanya tes dan ukur. Oke. Contohnya, Jadi tes dan ukur itu berarti kan ada effort untuk melakukan analisa deep gitu ya. Ya, supaya marginnya meningkat. Apa yang bisa dihemat, apa yang bisa dengan biaya sama tapi menghasilkan lebih banyak. Akibatnya marginnya lebih tinggi. Lebih besar. Contoh, misalnya kita ngadakan satu gitu ya, yang properti kemarin kan ada yang tanya, Pak Tung, nanti malam ada properti ya di Swiss Hotel. Enggak, itu kemarin. Nanti malam online, jadi everywhere Anda bisa. Saya ngajak Anda jalan-jalan di Batam dengan cara bahkan Anda bisa gratis berangkat ke Batam, caranya gimana? Nanti jam 7 ya, online gitu ya. Online yang pakai Zoom, yang diundi di Zoom. Nah, tapi kalau Anda nggak ngerti ya ikut di Instagram saya dulu nanti. Nah, contohnya begitu. Ketika kita mengadakan seminar, oh Pak, kita kasih hadiah ya. Orang bayar 188.000 berhadiah handphone, smartphone. Saya bilang, orang-orang yang kaya, yang punya properti, yang bisa beli properti, Anda kasih handphone. Handphonenya apa? Handphone ecek-ecek, Anda nggak sebutkan namanya. Kalau Anda, Note 10, iPhone 15 yang terbaru, oke, orangnya yes. Note 20 misalnya, Note 25, yang lebih modern, lebih apa. Tapi ketika Anda tidak memberikan satu yang namanya kejelasan handphonenya apa, sekarang pertanyaan, itu kan mubazir. Sekarang orang-orang yang secara punya uang, handphonenya kira-kira yang bagus nggak? Iya. Biasanya sudah bagus. Anda kasih handphone ecek-ecek dipakai nggak? Nggak dipakai. Kasihkan sopir. Ternyata supirnya handphonenya sudah lebih canggih lagi. Sudah lebih canggih lagi. Daripada ngasih handphone, mending ngasih cincin berlian. Oke. Kan, walaupun saya sudah punya cincin berlian, saya dikasih cincin berlian lagi, oke. Why not dari Adele lagi, dari Adele Jewelry, Adele kan juga top, jadi ada sertifikatnya, ada suratnya nih, berlian ecek-ecek. Tapi balik lagi, Pak, boleh nggak ngasih handphone yang ada Samsung Note 20 dan satu lagi yang namanya plus cincin berlian, boleh. Tapi tes dan ukur berapa banyak yang datang, berapa datang yang akhirnya beli produk dan jasa Anda. Selalu ada tes dan ukur, Anda tidak tahu efektif atau efisien. Iya. Tes dan ukur ini benar-benar berarti kan membutuhkan perhatian khusus ya untuk kita mengamati, menelisik dan sebagainya. Smart Listener kita jeda dulu ya. Iya, kita jeda dulu sebentar ya untuk satu sisi yang terakhir. Tersisa 6 usaha marketing, sudah 5 dibukakan, yang ke-6 nanti kita bahas dan nanti kita pertajam lagi dari kelima yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tung. Satu sesi yang terakhir tetaplah bersama dengan kami. Ya. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan.
Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar ya. Dan ini sudah banyak yang bertanya pagi hari ini. Yes, benar, ketemu dengan semua narasumber beneran ya di Hotel Borobudur. Itu sebabnya kami menghadirkannya atau mengadakannya di Hotel Borobudur. Jadi supaya tempatnya juga representatif dan kemudian enak, enjoy buat Anda semuanya ya, sambil menikmati menu-menu khas Indonesia ya. Di Hotel Borobudur tempatnya sangat nyaman banget, ketemu dengan semua narasumber, dan bukan hanya ketemu, karena akan ada insight-insight dari narasumber yang akan kita berikan buat Anda semuanya. Ada door prize ya, ketemu juga dengan kru Smart FM di belakang layar, lalu ketemu juga dengan, kalau Anda suka mendengarkan sketsa, itu timnya sketsa kan ada Pak Bijak, Bang Poltak ya, kemudian juga ada Kolyong ya, itu semuanya akan hadir juga berjumpa dengan Anda. Dan ini momen yang spesial banget karena juga bersamaan dengan ulang tahunnya Jakarta di tanggal 22. So, silahkan Anda dapatkan informasinya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Patung, kita lanjut. Kalau tadi ini sudah ada yang Mbak Ola, jadi ketika memberikan penawaran tadi kan gitu ya, harganya berapa, kemudian diskonnya berapa, untuk early bird berapa, dan ngomong teleponnya pelan-pelan, diulangi 2-3 kali. Yo Mbak Ola, yo. Jadi Mbak Ola ini kan ada penawaran toh. Ayo, penawarannya kan Anda mau makan ya di Hotel Borobudur bareng dengan pembicaranya Smart FM, betul ya, dalam rangka ulang tahun Smart FM. Smart FM. Yes. Penawarannya apa nih, harus jelas Mbak Ola. Ayo, let's go. Iya, penawarannya dengan investasi Rp500.000 Anda sudah dapat semuanya ya. Artinya Anda bisa dapat pagi ini nih, yang daftar pagi ini di selama acara kita akan mendapatkan tambahan buku Marketing Revolution dari Pak Tung Desem Wadingin ya, yang dikarang oleh Pak Tung, dan koleksi dari
Smart FM. Itu kan kami berikan kepada Anda. Terus kemudian Anda akan berkesempatan mendapatkan door prize network bersama dengan semua narasumber dan juga pendengar kita yang lain. Ya, lantas kemudian akan ikutan foto competition. Lalu Anda juga bisa mendapatkan banyak hadiah-hadiah ya dan juga goodie bag yang disediakan oleh Smart FM pada saat itu. So, Anda bisa mempergunakan kesempatan ini ya di 10 menit kesempatan terakhir kita nih ya. Bisa dapat informasinya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Terima kasih Patung. Karena nomor teleponnya itu rodok susah, jadi harus diulangi beberapa kali. Besok harus cari nomor telepon yang lebih gampang kan gitu ya. Kalau bisa yang 10 angka doang, terus kemudian teleponnya FM itu gampang. Dan tanggal berapa nih? Dan kalau tanggal 23 Borobudur ya murah banget loh. 23 Juni, yes betul. Tanggal 23 Juni terus dapat buku Marketing Revolution. Mbak Ola masih punya stok. Iya, masih ada. Masih punya stok buku Marketing Revolution. Coba Anda cari sekarang buku Marketing Revolution saya. Cari di Gramedia. Wah, angel. Udah lagi masa susah ini buku yang keren itu sudah nunggu. Dalam arti kita memang tidak cetak lagi, jadi Anda cari susah luar biasa. Jadi kalau Anda mau ikut ini dapat buku Marketing Revolution itu buku legendaris yang tadi yang saya bahas, salah satunya ada 6 usaha marketing yang kita bahas pagi hari ini. Jadi ikut, Anda dapat buku Marketing Revolution itu Mbak Ola masih punya stok. Masih ada berapa, Mbak Ola? 50 pertama doang ya? Iya. Nah, Bapak Ibu kalau 10 pertama Anda ambil deh, karena Anda dapat buku Marketing Revolution. Buku saya yang salah satu termahal yang pernah saya beli itu bukunya J. Abraham, Marketing Genius ya. Itu harganya $400. Dikirim, datang di tempat saya fotokopian lagi. Betul. Ini ada tak tunjukin ya buku $400, tapi itu menghasilkan duit ribuan, jangan ribuan, ratusan jutaan dolar. Nah ini datang fotokopian lagi kayak gini. Datang fotokopian ini $400. Nah, Marketing Genius. Nah, ini $400. Nah, tapi karena saya bayar $400, baca sungguh-sungguh, terus praktekkan sungguh-sungguh, gak mau rugi ini ya. Banyak orang Pak, kopian apa ya Anda belajar. Jadi sekali lagi ambil kesempatan, Anda ikut tanggal 26 Juni ini, makan siang ya Mbak Ola ya? Makan siang Pak. Makan siang. Dengan para pembicara, terus kemudian juga Anda mendapatkan hadiah buku Marketing Revolution, makanya di hotel Borobudur cuma 50 doang. 10 yang pertama dapat hadiah buku Marketing Revolution dan dapat apa lagi Mbak Ola? Foto competition, terus goodie bag ya. Lalu kemudian juga ada voucher lainnya. Di goodie bag itu ada banyak voucher yang kita berikan kepada. Dan biasanya kalau saya ikut berkali-kali itu bukan hanya buku Tong Desain Waringin, kasih buku-buku yang lain yang banyak kan gitu ya. Betul. Jadi gepok begitu, jadi intinya Anda dapatkan dengan murah dan dapat networking dengan orang yang sangat eksklusif. Tapi kembali lagi buku Marketing Revolution saya itu kalau masih ada coba cek toh. Cek di toko buku Gramedia, angel karena kita tidak cetak lagi. Jadi ini sudah mulai edisi limited. Jadi Anda kesempatan ini silahkan Anda take action ke nomor telepon berapa pelan-pelan Mbak Ola? 0813 3250 3717. 0813 saya ketik terus 3250 terus 3717. 3717. Nah, Anda WA ke sini ya. Ya. Jadi yang ini adalah nomor yang selalu kita pakai untuk SBO, SBL, terutama di masa-masa pandemi ya. Jadi nomor ini mudah-mudahan bisa membantu Anda mendapatkan informasi kapanpun ya, 24 jam nyala nomor ini. Begitu, Pak Tung. Ya. Oke, Pak Tung, karena iya, ini baru mau mengingatkan bahas yang ke-6 tinggal tersisa beberapa menit lagi. Yang ke-6 itu sebetulnya termasuk bagaimana istilahnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ke-6 ini bagaimana supaya yang namanya customer tadi mau mengajak yang lain. Namanya word of mouth marketing. Contohnya begini Mbak Ola, misalnya begitu ya. Tapi 50 lah habis semua ya ini untuk makan di Borobudur tanggal 26.
dengan banyak pembicara dan dapat hadiah buku Marketing Revolution, dapat buku yang macam-macam. Nah, itu kalau misalnya kalau Anda ngajak orang kedua, nah misalnya kan begitu ya. Yang kedua cukup bayar sekian. Nah, itu membuat orang mau ngajak yang lain. Oh, jadi kalau berdua nanti saya datangnya jadi lebih murah, misalnya 500.000. Tapi kalau Anda datang berdua, orang kedua cukup bayar 300, misalnya 800. Berarti satu orang jadi 400. Aku tak ngajak deh, ngajak istriku. Jadi itu supaya mereka mau ngajak. Kalau saya sering kali, Anda seminar bayar 1.200.000, Financial Revolution. Jadi untuk 10 pertama boleh datang bertiga. Bertiga. Jadi mengakibatkan yang datang lebih banyak, mereka mengajak temannya. Nah, itu gitu ya. Tanggal 23 atau 26? 26 ya. Tanggal 23 Juni, Pak tuh. 23 Juni bukan 26 ya. Tadi 26 salah ya. 23 Juni hari apa itu? Hari Kamis setelah ulang tahunnya Jakarta. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Jam 12 sampai jam 3 sore di Hotel Borobudur di Jakarta. Jadi 10 pertama Anda dapatkan hadiah buku Marketing Revolution itu, waduh itu mesti sudahlah, itu edisi limited karena sudah tidak ada lagi, ada cari aja. Oke, baik Pak Tung, kita harus tutup perbincangan kita ya. 6 usaha marketing yang meningkatkan profit ini, kalau tadi penjelasannya terlewat oleh Anda, bisa Anda simak kembali tayangan ini di YouTube di kanal Smart FM dan juga videonya tersimpan di Facebook ya. So Anda bisa simak dari awal perbincangan kita nih, daging semuanya yang kita dapatkan dari Pak Tung. Pak Tung sehat-sehat ya, kita pamit pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Tung juga. Sehat-sehat juga buat Smart Listeners. Sekali lagi buat Anda yang ingin mendapatkan informasinya silahkan ke 0813 3250 3717. 0813 3250 3717. Kami pamit, saya Lana Nurlija. Dan kau Desem Waringin. Salam Dasya. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.